Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bersama gue Muhammad Wahyu Riyadi. Nah, jadi di video kali ini gue kedatangan kamera nih. Nah, ini adalah kameranya, gitu ya. Jadi gue mau review kamera ini. Kamera ini adalah kamera Biker gitu. Kamera Biker yang ada beberapa orang nganggep bahwa ini adalah kamera mirrorless. Padahal sebenarnya ini adalah kamera digital, teman-teman, bukan kamera mirrorless ya. Nah, jadi ada beberapa orang yang nganggep bahwa kamera ini adalah kamera mirrorless. Itu kemungkinan penyebab terbesarnya adalah pertama, kamera ini di beberapa marketplace ditulis oleh beberapa seller itu adalah kamera mirrorless. Di Bukalapak ada, juga di Tokopedia juga ada, di Shopee juga ada, dan ada di beberapa kamera marketplace lain seperti itu. Itu kenapa kamera ini dianggap mirrorless gitu. Kemudian yang kedua adalah karena kamera ini dianggap bisa uh, mengubah-ubah lensanya gitu. Nah, ini uh, mengubah-ubah lensanya, padahal teman-teman sebenarnya lensanya itu yang ini gitu ya. Nah, ini bisa dicek. Nah, ini yang kecil ini adalah lensanya kayak gitu. Jadi lensanya pun di sini ditulis digital zoom lens 4 kali gitu. Nah, kalau yang ini tuh apa? Kalau yang ini adalah apa itu namanya? Adapternya, adapter wide, kemudian habis itu ada adapter makronya juga, berdiameter 52 mm. Jadi teman-teman kalau misalnya punya adapter gitu, kayak misalnya UV filter atau ND filter, tapi kayaknya ND filter nggak worth it deh. Kemudian habis itu close up filter yang berdiameter 52 mm bisa dipasang di kamera ini, teman-teman gitu. Nah, oke. Selanjutnya itu kita ke spesifikasinya. Untuk spesifikasinya sendiri, kamera ini tuh sudah dibekali perekaman foto 24 megapiksel dengan ukuran gambar maksimal 5600 x 4200 dan minimal di 3 megapiksel dengan ukuran gambar 2048 x 1536. Dan perekaman video hingga Full HD. Ya, walaupun teman-teman bisa cek sendiri ya nanti hasilnya. Dengan focal length atau panjang lensa 5.04 mm dengan bukaan f2.4. Mempunyai digital zoom 4 kali, kemudian mempunyai rentan shutter speed 1/2 sampai 1/2000 detik. Mempunyai ISO yang bisa diatur di settingan mode P yaitu 100 sampai 400. Layar flip yang lumayan cocok untuk ngevlog. Nah, kemudian kita membahas tentang bagian-bagian pada bodi kamera ini. Bagian yang pertama adalah bagian bawah. Nah, di bagian bawah ada tempat untuk tripod. Nah, di tengah itu kemudian ada tempat baterai serta memori. Nah, memorinya ini menggunakan micro SD yang biasanya ada di HP. Nah, kemudian di bagian depan itu yang silver, itu adalah tombol untuk mengambil foto dan video. Kemudian di bawahnya itu yang gede, bacanya FHD, itu cuman aksesoris, nggak ada fungsinya. Padahal kalau misalnya kelihatannya itu adalah seperti gear shutter speed gitu ya, tapi itu tidak ada gunanya dan tidak ada fungsinya sama sekali, mungkin untuk mempercantik saja. Kemudian di sampingnya ada power on off gitu ya, untuk mematikan atau menyalakan kamera. Kemudian di paling kiri itu ada tombol pop up flash gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kita ke bagian belakang kamera nih. Nah, di bagian belakang kamera itu ada tombol T yang berfungsi untuk zoom in atau tele ya. Kemudian di bawahnya ada zoom out atau wide. Nah, untuk zoomnya sendiri bukan zoom optikal ya, teman-teman, tapi zoom digital, yaitu ya kayak cropping aja gitu. Kemudian di bawahnya lagi itu ada kursor 4 direksi dengan shortcutnya masing-masing. Contohnya adalah di bagian kiri itu untuk timer, bagian atas untuk flash, kemudian bagian kanan untuk preview gambar, dan bagian bawah untuk menghapus gambar. Nah, di tengah-tengah itu ada bacaan M. Itu gunanya untuk mengubah mode, mau foto, video, atau preview gambar atau galeri. Nah, kemudian di bawah kursor 4 direksi itu ada bacaan tombol display. Display itu untuk mengubah-ubah tampilan pada layar LCD. Kemudian di sampingnya adalah menu. Menu digunakan untuk mengubah-ubah settingan pada kamera. Kemudian di bagian yang besarnya itu ada LCD yang bisa untuk di flip up. Nah, kemudian kita ke bagian depannya ya, teman-teman. Di bagian depan itu ada paling kiri itu ada karet grip gitu ya. Ya, lumayan bagus dan lumayan kencang juga.
Kemudian di tengah-tengah itu ada lensa yang kecil banget dengan focal length yang saya udah sebutkan di spesifikasi, dengan focal lengthnya 5.04 mm dengan aperture f2.4. Kemudian di atasnya ada bacaan Biker, itu nama kamera ini. Kemudian di sampingnya ada flash yang lucu yang kekuatannya itu ya nggak bisa terlalu diandalkan. Nah, kemudian kita ke bagian kanan dari kamera ini. Di bagian kanan itu cuma ada satu. Nah, itu adalah port USB untuk kita mencharging kamera ini atau untuk mentransfer gambar dari kamera langsung ke PC gitu ya. Nah, kemudian kita ke bagian kiri yang ternyata tidak ada apa-apa. Seperti itulah. Nah, jadi pengalaman gue selama memakai kamera ini selama 2 mingguan. Kamera ini tuh untuk user interface, kemudian habis itu tombol-tombolnya itu sangat memudahkan buat teman-teman yang pemula gitu ya, yang baru megang kamera. Jadi ini tuh lumayan cukup gampang untuk dioperasikan ya, karena tombol-tombolnya cuma segitu doang. Kemudian habis itu juga kita nggak bisa eksplorasi lebih gitu ya. Jadi jangan terlalu berharap untuk untuk explore banget. Oke, kemudian habis itu untuk desainnya, gue sangat lumayan suka gitu ya untuk desainnya itu. Jadi bisa dibilang tuh cukup asik gitu ya. Kalau dilihat juga kayak wah ini beneran kamera mirrorless gitu, padahal ya kamera digital gitu. Apalagi ditambah dia sudah flip gitu ya. Jadi itu kayak poin plusnya dia kayak gitu. Nah, untuk fungsionalnya sendiri kayak misalnya flash nih. Dari flash itu saya kayak agak kurang suka karena powernya tuh ya bisa dibilang sedang kecil gitu, jadi nggak kuat-kuat banget lah. Kemudian habis itu saat kita jepret itu gambar, saat jepret gambar tuh ada jeda 2-3 detikan gitu, bahkan lebih. Itu jadi ya agak gimana gitu, shutternya kayak terlalu lambat atau apa gitu. Mekaniknya terlalu lambat, jadi gue sih kurang suka di situ gitu ya. Kemudian habis itu juga untuk video, hasil foto dan video ya teman-teman bisa ngelihat sendiri. Ini adalah nanti setelah ini gue akan berikan hasil foto dan hasil videonya. Nah, ini jadi contoh hasil dari kamera Biker, teman-teman. Ini juga saya nggak pakai mic eksternal, jadi ini benar-benar dari kameranya langsung gitu ya. Nah, ini saya sambil berjalan ya, nggak ada stabilizernya, jadi kayak goyang-goyang gitu. Sebenarnya sih ada anti sag gitu, cuman ya teman-teman bisa ngecek lah. Nih saya nggak nggak lari juga gitu ya, jadi ini cuma jalan biasa gitu. Teman-teman bisa menilainya sendiri gimana untuk hasil videonya dari kamera Biker ini gitu. Oke, nah mungkin itu aja sih. Jadi ini adalah kamera Biker dengan adapter wide ya. Nah, ini kita coba menggunakan tanpa adapter wide. Nah, jadi ini adalah kamera Bikernya tanpa adapter wide dan makronya. Nah, itu jadi bisa dilihat kalau misalnya itu ya nggak terlalu lebar gitu ya. Kemudian habis ini udah tangan saya udah paling jauh gitu ya, jadi segini. Nah, bisa dilihat. Oke, mungkin itu aja sih. Thank you.
Nah, oke, kemudian adalah kesimpulannya. Nah, kesimpulannya, kalau menurut gue pribadi, kamera ini ya cocoknya untuk buat teman-teman yang baru mau nge-YouTube atau baru yang kayak gue punya budget 500 sampai 700-an kayak gitu. Tapi gue pengen banget kamera gitu ya, yang udah layar flip, kemudian mau ngevlog. Nah, ini tuh udah cukup banget untuk buat permulaan gitu ya. Tapi untuk yang buat mau fotografi, maksudnya mau belajar foto, gue nggak terlalu nyaranin. Lebih baik teman-teman beli Nikon D3000 atau Sony A230 200, Canon 1000D, atau apa tuh, Canon 350 300D. Itu masih lumayan dibanding kamera yang ini. Gue lebih nyaranin itu daripada kamera ini kalau buat foto gitu ya teman. Kalau misal buat teman-teman yang baru bener-bener mau mulai ngevlog gitu, ini udah cukup sih ya, walaupun hasilnya seperti itu gitu loh, cuman kan ini buat langkah awalnya gitu. Nah, mungkin itu aja sih dari gua. Kalau misalnya teman-teman ada masukan, ada kritikan juga ke gua, ya jangan sungkan, tinggal apa itu namanya, tulis aja di kolom komentar gitu. Kalau misalnya nggak suka ya tinggal di dislike, kalau suka ya di jempolin gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari gue. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk mau nonton video ini. Semoga bermanfaat. Semangat berkarya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.